Hello everybody, welcome back. Di video kali ini gue mau kasih rekomendasi sebuah monitor ya. Monitor ini gue rekomendasikan banget buat kalian yang saat ini menjalankan aktivitas work from home ya, kerja dari rumah, learning from home ya, belajar dari rumah, atau siapapun dari kalian yang melakukan aktivitas di depan layar komputer dalam waktu yang lama ya, setiap harinya ya. Gue sangat rekomendasikan. Alasannya kenapa? Langsung aja kita bahas di video yang satu ini. Let's go! Oke, buat kalian yang tertarik ya pembahasan tentang tech, gadget, gaming gear, boleh banget untuk subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue bakal update terus ya konten-konten menarik lainnya. So, make sure subscribe. Thank you. Nah guys, ini dia ya monitor BenQ GW2480T ya. Seperti kalian tahu, sebelumnya gue udah bahas juga monitor dari BenQ yang segmentasinya untuk gamer, yaitu monitor Mobius EX2710S dengan harga 6 jutaan. Kali ini segmentasinya berbeda karena monitor BenQ yang gue bahas ini lebih untuk produktivitas, baik itu kerja maupun belajar. Ya kenapa gue bilang belajar ya? Karena dari BenQ sendiri ini memang mentarget market untuk monitor ini kepada student. Seperti yang kita tahu lah ya, semenjak pandemi ya semua udah serba online guys ya. Belajar online, learning from home, dan juga WFH ya, work from home ya. Tentunya nggak hanya orang dewasa lagi nih guys yang pakai komputer, tapi juga anak-anak tuh juga membutuhkan sebagai mediasi mereka untuk belajar. Nah di sini BenQ hadir dengan opsi monitor yang dikhususkan untuk hal tersebut. Dengan key selling point dalam monitor ini adalah fitur Eye Care ya, yang mana membuat mata kita nyaman dan juga diklaim oleh mereka bisa menjaga kesehatan mata kita dalam pemakaian jangka panjang. Dan setelah pemakaian 24 jam, monitor ini gue bisa simpulkan ya hal yang gue sukai dan yang gak gue sukai dari monitor ini. Tapi sebelumnya gue kasih dulu spesifikasi lengkap dari monitor GW2480T. Monitor ini 24 inch dengan resolusi Full HD ya. Panelnya sudah IPS, refresh rate-nya 60 Hz, response time-nya 5 ms, ergonomic stand, built-in speaker, brightness-nya 250 nits, dan color gamutnya 72% NTSC. Alasan gue suka monitor ini ya guys, nomor satu ya, teknologi Eye Care-nya. Jadi gue sebagai orang yang kerja dari rumah juga, natap layar monitor itu tiap hari itu bisa 3-8 jam ya. Tentunya kenyamanan dalam menatap monitor itu udah jadi prioritas utama lah. Dengan ada fitur Eye Care ini, menurut gue pribadi memang cukup menguntungkan, terutama fitur brightness intelligent atau disebut juga BI-Tech. Ini dia bisa mengatur kecerahan pada layar secara otomatis ya, menyesuaikan dengan cahaya ruangan yang dideteksi oleh sensor cahaya yang ada di bawah ini. Kalau lagi natap monitor, karena kita suka nggak sadar gitu ya, tiba-tiba udah malam, ruangan gelap, lampu belum hidup ya, brightness yang tadinya terang itu bisa bikin mata kita tuh secara tidak sadar bakal cepat lelah. Nah biasanya gue sih nurunnya secara manual ya, tapi dengan teknologi BI-Tech ini udah jadi otomatis, jadi lebih gampang tentunya. Contoh nih ya, kalau misalnya kita tutup sensornya, dia bakal langsung menurunkan brightness-nya seolah-olah ruangan ini gelap. Selanjutnya ada fitur low blue light. Nah kalau ini secara teorinya mata kita tuh nggak nyaman dengan cahaya biru ya, bukan warna biru guys, beda ya. Nah secara saintis blue light ini bikin mata kita tuh lebih capek untuk menatap layar kalau seandainya lama-lama. Dan fitur ini dia tugasnya memfilter cahaya biru tadi sehingga mata kita tuh nggak mudah lelah saat menatap monitor dalam waktu yang lama. Bahkan fitur ini juga disesuaikan dengan kebutuhan kita, entah itu lagi pakai buat multimedia ya, atau web surfing ya, browsing, atau kita lagi kerja, ataupun lagi reading ya. Mungkin dengan perbedaan tipe ini kadar filternya juga berbeda-beda gitu. Selain itu, monitor ini juga sudah flicker free ya, atau anti flicker. Ini juga fitur untuk mata kita ya, biar nggak mudah capek juga gitu guys. Dan fitur Eye Care yang terakhir itu ada color weakness. Mungkin ada beberapa orang yang punya kelemahan dalam melihat warna tertentu. Jadi di sini bisa kita atur untuk filternya antara red or green filter gitu. Nomor 2, ergonomi stand. Waktu unboxing dari dusnya, monitor ini sudah langsung terpasang dengan stand tengahnya. Selanjutnya untuk rakit, tinggal masukin ke stand bawahnya aja. Mudah banget. Stand monitor ini sudah full ergonomis, jadi bisa menyesuaikan angle sesuka hati. Miring ke kiri kanannya ini bisa jauh banget sampai 45 derajat guys. Dia ada poros juga ya di sini yang berputar, jadi stand bawahnya nggak ikut muter. Kemudian ketinggian dari monitor ini juga bisa diatur mau rendah ataupun tinggi. Jadi kalau misalnya anak-anak mungkin makainya yang paling rendah ya, biar mereka bisa pas gitu natap layar. Nah kalau orang dewasa bisa lebih tinggi lagi, atau bisa dimentokin ya ke paling tinggi ya. Ini untuk jadi second display. Misalnya kita pakai laptop di bawahnya ya bisa juga. Dan ini bisa ngangguk juga ya ke atas dan bawah. Juga bisa rotate 90 derajat jadi vertikal ya. Siapa tahu mau dijadiin dual monitor untuk produktivitas bisa juga. Monitor ini juga ada handle di belakangnya. Ini cukup unik sih. Mungkin kalau misalnya
mau dipindah-pindahin gampang kali ya. Oh ya, dia juga ada VESA mount kalau misalnya mau mounting di dinding atau mau pakai stand eksternal sendiri ya. Cuma karena ini standnya sudah full ergonomis, ya sayang sebenarnya kalau misalnya kita nggak pakai standnya ergonomis ini. Lagian juga kaki bawahnya ini nggak begitu makan tempat. Jadi kalau misalnya untuk meja yang nggak terlalu lebar, ini pun masih oke-oke aja ya. Dan yang ketiga, monitor ini sudah panel IPS. Seperti yang kalian tahu ya, kalau misalnya gue tuh pernah ganti monitor gara-gara panelnya nggak IPS. Waktu itu VA kalau nggak salah ya. Memang kerasa banget sih guys, kalau misalnya warna dari IPS ini memang lebih akurat, lebih nyaman, lebih di mata tuh lebih enak gitu, dan view angle yang pastinya lebih luas. Memang kalau misalnya untuk pribadi, gue bakal cenderung pasti memilih panel IPS lah pokoknya ya. Nomor 4, multi-port ya. Portnya ini lengkap ya, ada DP, ada HDMI, ada D-Sub, dan juga ada port audio jack ya. Jadi monitor ini dia bisa terhubung dengan apapun, komputer, laptop, atau smartphone juga bisa. Dan untuk desainnya sendiri dari monitor ini juga sudah bezel-less di 3 sisi ya. Sebenarnya ini standar lah ya, karena memang rata-rata monitor sekarang juga bezel-less 3 sisi kayak gini. Bahkan bezelnya bawah BenQ ini juga cukup tebal, tapi nggak bikin dia jelek juga sih, karena ini materialnya bagus dan nggak kayak murahan. Dan BenQ juga memberikan garansi yang cukup panjang ya, selama 3 tahun. Lalu monitor ini juga sudah dilengkapi dengan speaker ya, untuk suaranya cukup standar aja sih. Dan mari kita coba dengarkan kualitas dari suara monitor ini. Oke, masuk hal pribadi yang gue nggak suka ya. Pertama, untuk mengatur OSD-nya dia nggak kasih kita trackball atau joystick ya. Jadi harus nekan tombol untuk ngatur-ngaturnya. Ada banyak banget lagi nih, ada 5 tombol ya. Untungnya di bawah posisinya, nggak di belakang samping. Karena itu bakal lebih nggak enak lagi ya buat ngeraba-raba. Pokoknya ribet lah kalau nggak ada trackball. Selanjutnya, refresh rate yang rendah. Nah, kalau ini sebenarnya gue nggak bisa bilang kalau ini kekurangan untuk semua orang. Tapi untuk gamer kayak gue ya, ini kurang cocok. Lagian ini monitor kan emang bukan buat gaming ya. Jadi kalau buat gaming yang kemarin gue bahas tuh, Mobius EX2710 itu udah oke banget lah. Karena sama nih, ada juga fitur eye-care yang sama kayak di monitor ini. Cuma harganya ya pasti lebih mahal ya dari ini ya. Tapi untuk game konsol kayak main PS4 gua rasa cukup lah dan nyaman ya pakai monitor ini. Cuma sayang dia kurang gede aja sih, 24 inch. Terakhir menurut gua di harganya. Monitor ini harganya gua cek itu di Tokped 3.400.000 ya. Di official store BenQ. Menurut gua ini harga yang tinggi dibandingkan brand lain dengan spek yang sama. 24 inch IPS, rata-rata brand lain itu di bawah 3 juta semua guys. Tapi di sini BenQ menawarkan fitur eye-care-nya yang brand lain nggak tawarkan. Stand full ergonomis juga. Dan selain itu BenQ juga kasih garansi 3 tahun, dimana brand lain rata-rata biasanya cuma 1 tahun ya. Dan kalau misalnya kita udah bicara kesehatan, pastinya kita ingin yang terbaik dong buat diri kita ya. Kalau gue sebagai bapak-bapak itu mungkin bakal kasih anak gue yang aman-aman ya buat mata dia gitu. Meskipun gue bayar lebih mahal, karena ya saudara-saudara gue nih pengalaman ya, waktu kecil tuh hobi main di depan komputer lama-lama, jarak pandangnya juga deket, rata-rata pakai kacamata. Nah, begitulah ya. Jadi kalian bisa menilai sendiri apakah ini monitor worth it untuk dibeli. Kalian bisa tulis komentar di bawah. Sekian aja review gua kali ini guys. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir ya. Support gua dengan klik tombol like dan juga subscribe di bawah, serta nyalakan lonceng agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Hope you enjoy this review. See you next time. Bye bye.